Wulandari Sukoco, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat ini, dunia sudah memasuki era new normal. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Kita sudah mulai melakukan PTMT. Untuk membangkitkan kembali motivasi murid saya dalam belajar, saya menerapkan satu program Kejar Metal, kelompok belajar media digital dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Google Sites. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Proses mendiferensiasikan pelajaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan, gaya, atau minat belajar dari masing-masing siswa. Google Sheets merupakan salah satu layanan yang ada pada Google Drive. Google Sheets dapat digunakan untuk mengunggah materi pembelajaran, penyimpanan silabus, memberikan tugas, memberi pengumuman, dan mengunduh dan melihat tugas-tugas siswa. Diferensiasi yang saya lakukan kali ini adalah diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Saya memberikan materi sesuai dengan minat yang dimiliki oleh siswa. Apakah siswa memiliki minat dalam bidang olahraga, kesenian, atau dalam bidang literasi? Kemudian diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi produk. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk menghasilkan produk. Apakah produk itu berupa produk visual? Apakah produk audio? Atau produk audiovisual. Seperti biasanya, ketika awal pembelajaran, saya mulai dengan doa bersama. Saya mengecek kehadiran siswa dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama. Kemudian, saya memberikan stimulus kepada siswa tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Biasanya, saya menggunakan media sosial yang lain. Kali ini saya menggunakan media sosial yaitu TikTok untuk mengingatkan kembali siswa tentang apa yang akan kita pelajari tentang unsur-unsur teks slogan, iklan, dan poster. Untuk mengetahui pengetahuan awal atau kesiapan belajar siswa tentang materi yang akan saya ajarkan, saya biasanya menggunakan permainan-permainan. Permainan yang saya lakukan ini bisa dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Unsur iklan. Oke, unsur slogan. Unsur poster. Oke, unsur iklan. Suara. Oke, unsur poster. Gerak. Unsur iklan. Suara. Oke, unsur poster. Halo. Kata-kata. Oke, unsur slogan. Unsur poster. Oke, unsur iklan. Suara. Oke. Pada kegiatan inti kali ini, saya awalnya memberikan pengarahan kepada siswa saya tentang apa yang akan mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan menggunakan Google Sites. Inovasi pembelajaran saya yaitu saya memanfaatkan aplikasi Google Drive di bagian Google Sites untuk membuat LMS yang bisa saya pergunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa, baik itu di dalam kelas ketika melakukan PTMT ataupun ketika mereka belajar secara luring ataupun daring di rumah. Saya membuat LMS yang bisa mereka akses dengan mudah. Pertama-tama, mereka harus membuka beranda
yang ada di dalam Google Sites. Di dalam LMS itu saya menyiapkan berbagai halaman yang bisa mereka buka sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada halaman muka saya menampilkan Merdeka Belajar Bahasa Indonesia 8. Di situ saya menampilkan profil pelajar Pancasila. Saya berharap pembelajaran kali ini bisa membangun profil pelajar Pancasila bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Pada halaman muka saya menampilkan pembukaan, kemudian doa sebelum belajar, dan tentu saja kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini harus ditaati oleh siswa dan guru ketika melakukan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di ruang kolaborasi. Siswa dapat mengklik bagian ruang kolaborasi sehingga muncul tampilan seperti ini. Iklan sarana komunikasi. Di ruang kolaborasi, saya menampilkan KD 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian saya menyertakan durasi 1 kali pertemuan selama 60 menit, kemudian moda pembelajaran yang akan kita lakukan. Di sini saya juga menampilkan tujuan pembelajaran khusus yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian saya menampilkan langkah-langkah cara kerja yang akan mereka lakukan selama pembelajaran hari ini. Kemudian saya menampilkan berbagai teks iklan, slogan, dan poster dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk video. Yang bisa mereka akses dengan mudah. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini. Sampai lupa dengan kanan kiri. Saya juga menampilkan LKPD yang harus mereka kerjakan. Mendata informasi isi dan unsur-unsur yang terdapat pada teks, iklan, slogan, atau poster. Mereka bisa mengisi formulir secara langsung dengan Google Form. Di LKPD ini mereka bisa mengisi secara langsung dengan menambahkan file yang berupa bentuk teks visual, audio, atau audio visual. Kemudian saya juga bisa melihat siswa yang sudah mengerjakan tugas dan mengirimkan pada Google Form. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan selain membuat LMS dari Google Sites, saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi kali ini yang saya lakukan di ruang kolaborasi adalah saya membagi kelompok siswa berdasarkan minat mereka.
apakah siswa tersebut minat dalam segi olahraga, literasi, atau minat dalam hal kesenian. Saya menyiapkan berbagai iklan, slogan, dan poster sesuai dengan minat mereka. Jika mereka minat dalam bidang olahraga, maka mereka dapat melihat iklan, poster, dan slogan dalam bidang olahraga, seperti yang saya tampilkan dalam LMS ini. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Siswa juga Aku dan teman saya sajikan poster tentang kesehatan. Dan tidak lupa slogan tentang kesehatan juga. Apabila siswa memiliki minat dalam bidang kesenian, saya juga menyiapkan iklan, poster, dan slogan dalam bidang kesenian yang tentu saja bisa mereka akses lewat LMS yang saya buat. Budaya boleh beda. Untuk flu dan batuk, obatnya sama. Aman dan efektif bila diminum sesuai anjuran. Kita setuju. Budaya boleh beda. Di sini terdapat slogan dalam bidang kesenian dan terdapat poster dalam bidang kesenian. Begitu juga kalau siswa memiliki ketertarikan minat dalam bidang literasi. Saya menyiapkan dalam bidang literasi berupa iklan, slogan, dan poster. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Iklan, slogan, dan poster saya siapkan. Jadi, siswa nanti akan bekerja secara berkelompok sesuai dengan minat yang mereka miliki, apakah dalam bidang olahraga, kesenian, atau literasi. Siswa, saya bagikan link pembelajaran yang akan mereka lakukan selama pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Saya memberikan kebebasan siswa apakah mereka ingin belajar di dalam ruangan atau mereka ingin belajar di luar ruangan. Hasil kesimpulan berupa unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster yang disajikan dalam bentuk GA, bar, Produk yang dihasilkan oleh siswa bisa beraneka ragam. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk menghasilkan suatu produk. Apakah mereka ingin menghasilkan produk berupa karya visual, karya audio, atau karya audiovisual?
Slogan memiliki dua unsur yaitu kata-kata dan suara. Poster memiliki dua unsur yaitu gambar kata-kata. Iklan memiliki 4 unsur yaitu gambar kata-kata, gerak dan suara. Unsur iklan adalah gerakan, suara, kata-kata, dan gambar. Unsur slogan adalah suara dan kata-kata. Unsur poster adalah kata-kata dan gambar. Pada akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi bersama. Ternyata setelah melakukan pembelajaran dengan kejar metal ini, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Google Test, siswa merasa sangat bahagia. Memang teknologi bukanlah segalanya, tapi guru harus bisa memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pembelajaran di abad 21 ini. Dan yang terpenting, guru harus mampu berinteraksi dengan siswa. Siswa harus mampu berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Hal itu penting untuk membangun jiwa gotong royong siswa menuju profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Membuat siswa bahagia selama pembelajaran adalah hal yang penting. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah adalah sebuah taman dan kita sebagai seorang guru memiliki kewajiban untuk menuntun siswa dan menciptakan suatu ekosistem yang baik bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang dalam kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Ari Agung Anggoro, kelas 8D. Setelah saya belajar bahasa Indonesia menggunakan Google Sheets, perasaan saya lebih bisa dimengerti dan lebih bisa memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dalam inovasi pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.